Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detria Akrimah Mahda dari Program Studi Administrasi Publik 5B. Di sini saya akan sedikit menerangkan materi tentang pengambilan keputusan. Langsung saja ke videonya. Pengertian pengambilan keputusan. Menurut J. Risen, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan final. Menurut J.R. Terry, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Sedangkan Claude S., George S., George G.R. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Definisi dan dasar pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat penting. Jiwa kepemimpinan seseorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima bawahan. Ini biasanya merupakan keseimbangan antara disiplin yang harus ditegakkan dan sikap manusiawi terhadap bawahan. Keputusan yang demikian ini juga dinamakan keputusan yang mendasar diri pada relasi sesama. Dasar pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, dasar-dasar pengambilan keputusan adalah satu, intuisi. Suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dapat dibuat dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang lebih rendah kedudukannya. Yang kelima, rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas keadaan tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan secara rasional, yaitu 1. Kejelasan masalah, 2. Orientasi tujuan, 3. Pengetahuan alternatif, 4. Prevensi yang jelas, 5. Hasil yang maksimal. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan atau decision making merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Posisi atau kedudukan. Dalam kerangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan seseorang dapat dilihat dalam hal berikut. Letak posisi. Dalam hal ini, apakah ia sebagai pembuat keputusan, decision maker, penentu keputusan, decision maker, ataukah staffer. Tingkatan posisi. Dalam hal ini, apakah sebagai strategi, polisi, peraturan organisasional, operasional, atau teknis. Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan daripada apa yang diharapkan, direncanakan, atau dikehendaki dan harus diselesaikan. Yang ketiga, kondisi. Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Sebagian besar, faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya. Yang keempat, situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat. Yang kelima, tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit atau kesatuan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha. Pada umumnya telah tertentu atau telah ditentukan. Tujuan yang ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Menurut Kotler 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah A. Faktor budaya yang meliputi peran budaya, subbudaya. B. Faktor sosial yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. C. Faktor pribadi yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. D. Faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Dan menurut Shamsi 1995, pengambilan keputusan dipengaruhi beberapa faktor. A. Keadaan internal. Kondisi internal organisasi berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Semakin kondusif, tidak chaos organisasi, maka kualitas keputusan semakin baik. B. Tersedianya informasi yang diperlukan. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, maka lebih dulu harus diketahui sebab dan akibat masalah tersebut. Maka perlu pengumpulan data, baik yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan masalah tertentu. C. Keadaan ekstern. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan lingkungan luar. Keadaan atau lingkungan di luar dapat berupa ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. D. Kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Tepat tidaknya keputusan yang diambil juga sangat tergantung pada kecakapan dan kepribadian pengambilan keputusan. Hal ini meliputi penilaian, kebutuhan, tingkat intelijensi, kapasitas, kapabilitas, keterampilan, dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan secara rasional merupakan sebuah keputusan yang diambil dengan menggunakan logika atau pemikiran yang terpola. Pengambilan keputusan secara rasional adalah memperhatikan konsistensi dan memaksimalkan hasil yang seringkali terjadi dalam batasan-batasan yang spesifik dengan melakukan analisa situasi dan analisa keputusan. Pada pengambilan keputusan secara rasional, terdapat beberapa hal sebagai berikut. A. Kejelasan masalah. Tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. B. Orientasi tujuan. Kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. C. Pengetahuan alternatif. Seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. D. Preferensi yang jelas. Alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. E. Hasil maksimal. Pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Ciri gaya rasional. Gaya ini berciri dengan kemampuan untuk mengenali konsekuensi dari keputusan sebelumnya untuk keputusan nanti.
Hal ini membutuhkan perspektif waktu yang panjang di mana beberapa keputusan berurutan dipandang sebagai means and chain untuk memperjelas pikiran seorang individu. Individu mengantisipasi kebutuhan untuk membuat keputusan di masa depan dan mempersiapkan mereka dengan mencari informasi tentang diri dan situasi yang diantisipasi. Keputusan individu dilakukan melalui dengan berhati-hati dan logis, di mana informasi yang akurat tentang situasi diperoleh dan penilaian diri individu ialah realistis. Gaya ini merupakan pembuat keputusan aktualisasi diri yang ideal. Proses pengambilan keputusan secara rasional memiliki berbagai tahapan-tahapan. Yang pertama adalah mendefinisikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk kemudian mengidentifikasinya dengan melakukan klasifikasi atau penetapan kriteria-kriteria atau batasan-batasan yang dihadapi. Kriteria-kriteria tersebut kemudian diberikan pembobotan atau penetapan prioritas. Dari sini kemudian kita bisa melakukan pengembangan alternatif solusi atau keputusan apa yang akan diambil. Masing-masing alternatif tersebut tentu perlu dievaluasi secara seksama untuk kemudian dapat dipilih alternatif terbaik yang dapat memberikan hasil yang paling maksimal dan optimal. Pada pengambilan keputusan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, dan lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas. Model pengambilan keputusan yang rasional didasarkan pada suatu pandangan mendasar mengenai konsep optimisasi. Pengambilan keputusan diasumsikan berlaku optimum ketika membuat keputusan. Konsep tersebut menyatakan bahwa pemecahan masalah dilakukan dengan menghasilkan solusi yang terbaik yang paling memungkinkan. Model rasional memperlihatkan proses pengambilan keputusan dalam warna hitam putih. Tidak hanya dalam asumsi yang dikemukakan, namun juga ide pokok yang melandasinya. Lebih lanjut, Simon D. Rawlinson dan E. Bradfield 2002 dalam Dermawan 2016 mengatakan bahwa terdapat beberapa tipe rasionalitas. Yang pertama ada rasional objektif, di mana dalam pengambilan keputusan menandakan tindakan manajer yang mencari cara untuk memaksimumkan nilai tertentu dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada rasional subjektif, di mana manajer berusaha untuk memaksimumkan hasil dalam lingkup hambatan keterbatasan informasi. Model-model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas yang dibatasi. Model yang dibangun atas bounded rationality berusaha menggambarkan mengenai proses pengambilan keputusan sebenarnya yang dijalani manajer. Pengembangan dari sejumlah model dalam pandangan ini berangkat dari pertanyaan, apakah seorang manajer mengambil langkah-langkah mengikuti pola model rasional atau mereka memilih penentuan proses pengambilan keputusan mengikuti model rasionalitas yang dibatasi atau irasional. Selanjutnya ada model dasar bounded rationally adalah satisficing. Konsep tersebut menegaskan bahwa manajer terlibat dalam proses pencarian informasi yang terbatas untuk mengidentifikasi masalah dan menetapkan sejumlah alternatif solusi beserta konsekuensinya. Proses pencarian informasi dilakukan tidak untuk menemukan informasi yang utuh atau sempurna, namun informasi yang dicari merupakan informasi yang dianggap cukup memuaskan untuk memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan, di mana kriteria tersebut akan digunakan untuk menilai seluruh solusi yang memungkinkan yang dapat diterima. Model rasional menegaskan bahwa seluruh alternatif disusun dalam suatu tingkatan preferensi yang disesuaikan dengan kehendak pembuat keputusan. Semua dipandang memiliki nilai dan peluang yang sama untuk dipilih. Tidak ada perbedaan evaluasi dan penilaian antar alternatif. Mungkin cukup sekian materi
materi pengambilan keputusan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.